Mengungkapkan dengan uswah. Itu huruf alif atau huruf hamzah yang ada di kalimat uswah itu harokatnya apa Pak? Dhammah. Harokatnya dhammah itu di atas. Subhanallah, betapa besarnya bahasa Arab sampai setiap harokat itu punya makna. Kalimat harokat dhammah itu di atas memaknai bahwa dia sanggup melakukan apapun. Makanya contoh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya contoh-contoh yang atas, sampai hal-hal kecil sekalipun itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dari makannya Nabi dicontohkan, sampai senyumnya Nabi itu pun dicontohkan. Lihat bagaimana caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil Muhammad, dia tidak hanya nengok gini, seluruh badannya berputar. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah memandang dari tengah lelahnya lelah dia sekali. Ketemu dengan seorang, datang seorang yang buta saat kalbu dan melihat langsung nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan sangat wajar saat itu, sangat wajar. Sangat wajar seorang Rasul saat itu langsung berpaling. Ini orang ngapain sih? Istilah kata misalnya lagi ngomong, sekarang lagi di depan ada orang yang datang nampak saya, terus mau nanya, kira-kira dia main Pak? Ngapain sih Pak begitu? Ya kan? Itu sangat wajar karena Allah masih tegur. Ada salah tawalla. Kenapa kamu buka masam itu? Allah langsung tegur. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung dia Sallallahu Alaihi Wasallam langsung meminta maaf dan menyampaikan Ummu Kalthum saat itu. Dan itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Khadijah meninggal, Rasul pun memerah matanya. Kenapa? Dia seorang insan, namun kemanusiaannya memuliakan. Contoh kemuliaan dari setiap manusia itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mana Pak Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata siapa pun? Kata orang. Rasul sama. Ketika diibaratkan rambutnya sedikit ikal, mirip-mirip saya. 101 kalau kita bisa 100, saya 1, misalkan 100 juta 1. Matanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena beliau itu ada dan dia mencontohkan seluruh yang ada dalam kehidupan ini untuk dicontohkan oleh umatnya. Nabi Isa seumur hidupnya tidak pernah menikah, namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Maka ia mencontohkan sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Itu indahnya seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita berbicara tentang Nabi, maka kemuliaan yang hadir itu harusnya ialah bagaimana dahulu ketika seorang Abdul Muthalib melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia traktir bahasa kita sekarang itu seluruh kaum kafir Quraisy, selalu masyarakat Quraisy itu dengan makan saat itu. Diangkat bayi kecil itu dan mengatakan Samaitu Muhammad, aku menamakan dia seorang Muhammad. Kebahagiaan itu yang harusnya hadir. Saya agak khawatir kalau ada dengan maulid yang gak bahagia. Bahkan Allah pun minta ketika maulid Nabi itu, ketika Nabi dilahirkan, semuanya harus gembira. Kenapa? Karena kebahagiaan itulah yang menghasilkan keberkahan. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu kan berdasarkan 3 hal. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa aku itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa Abi Ibrahim, doanya kakekku Nabiullah Ibrahim.
Yang kedua, basyaratul Isya, kabar gembira yang diberikan oleh seorang Nabiullah Isa. Dan yang ketiga, alladzi ra'at ummi, ya, ketika saat itu ibuku melihat dalam mimpinya seantero Syam itu Jazirah Arab dulu. Jazirah Arab itu sekarang itu mencakup Timur Tengah lah kalau kita sekarang. Itu mencakup Saudi, mencakup Syria, mencakup Yaman. Itu Syam saat itu. Ya, dia melihat seantero Syam itu ada cahaya yang sangat indah. Itu kata Nabi SAW. Coba kita lihat 3 hal Nabiullah Muhammad SAW ke Nabi Isa itu 600 tahun, ke Nabi Ibrahim itu ribuan tahun. Namun doanya Nabi Ibrahim itu jauh sebelum itu. Bahkan saking mulianya Nabi SAW, dalam kitab Al-Mustaqbal Ikhwan Ahmad mengatakan bahwa inni maktubun khataman nabiyyin wa inna akan munjadilun baina dhinatihi, bahwa aku tercatat sebagai nabi akhir zaman ketika penciptaan Adam saat itu masih dalam kondisi perencanaan. Jadi ketika Nabi Adam belum diciptakan, ada maktubun khataman nabiyyin. Bahkan dalam salah satu hadisnya, ketika saat itu Nabiullah Adam melakukan sebuah kesalahan dengan memakan satu buah yang akhirnya saat itu Allah tidak bergeming sedikit pun untuk melihat Nabiullah Adam. Nabi Adam selalu mohon ampun kepada Allah, ya Rabb, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Berulang kali Nabiullah Adam mengatakan demikian. Ya Rabb, astaghfiruka, ya Allah, maafkan aku. Allah sedikit pun tidak bergeming. Akhirnya pada satu titik Nabiullah Adam mengatakan, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin an tastaghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan haknya Muhammad untuk memaafkan aku. Baru saat itu Allah melihat kepada Nabiullah Adam. Akhirnya kata Allah kepada Nabiullah Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Apa kata Nabi Adam? Lama nafakhtani biyadik, ketika kau tiupkan roh dengan zatmu, dengan kuasamu. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktubun, dan saat itu ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat seantero arsy terungkap satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa araftu, kata Nabi Adam, dan aku tahu engkau tidak mungkin menyandingkan satu nama dengan namamu kecuali engkau sangat mencintai. Maka Nabiullah Adam memulai istighfarnya dengan as'aluka bihaqqi Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa Ustaz? Orangnya belum ada, makhluknya belum ada, namun Allah sudah membahasnya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Boleh nggak saya bilang saya mau bangun nanti ini di sini nih ada gedung 10 tingkat, boleh nggak? Kan rencana. Masalahnya kalau rencana saya bisa jadi dan kemungkinan besar nggak jadi. Tapi rencana Allah langsung. Jadi Nabi Muhammad SAW rencananya itu sudah jauh. Sudah jauh-jauh. Bahkan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hadirnya ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Baqarah, dilihat kalau yang ingin melihat Al-Baqarah 129. Setelah Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu ada, namun sayangnya ketika Nabi Nuh, jadi Ka'bah itu dari dulu. Karena itulah puncak peradaban seluruh makhluk di muka bumi ini. Sering saya ungkapkan demikian. Itulah magnet pusat makna orang taat dan patuh, itulah di Ka'bah. Makanya inna awwal baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah. Pertama rumahku yang aku berikan buat seluruh manusia itu satu tempat yang dinamakan dengan Bakkah. Apa itu Bakkah? Artinya kota yang bernama Makkatul Mukarramah. Dan Bakkah bisa bermakna baka, yakni orang yang kesana pasti menangis. Kenapa? Menangis akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang disampaikan. Jadi dulu itu Ka'bah sudah ada. Sayangnya ketika Nabiullah Nuh saat itu setelah sekian ratus tahun, tahu berapa ratus tahun Nabiullah Nuh hidup, Pak? Tahu? Nabiullah Nuh itu hidup 925 tahun. Dan dari 925 tahun Nabiullah Nuh cuma sanggup mengajak orang-orang tak lebih dari ratusan orang. Itu Nabiullah Nuh. Makanya akhirnya datanglah banjir itu. Ka'bah mulai terhanyutkan atasnya. Allah memerintahkan ke Nabi Ibrahim untuk meninggikan. Maka selalu saya sampaikan bahasanya di Quran itu wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ketika saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Nah, setelah beliau berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, anaknya seorang Ismail lihat bapaknya, oh kerja apa sih? Oh diperintahin Allah, bawa dia batu-batuan dibawa. Ternyata bilangan sisi-sisinya itu udah penuh. Akhirnya disusun di tengah-tengahnya. Susunan batu bahasa Arabnya hijir. Hajar itu batu, hijir itu susunan batu. Maka susunan batu itulah yang dinamakan dengan hijir Ismail. Maka hijir Ismail merupakan bagian dalam Ka'bah. Dua orang ini setelah selesai meninggikan dan membangun sebuah proyek besar, inilah para orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak selalu merasa benar. Baru sholat saja sudah mengatakan bahwa saya paling saleh. Baru tahajud saja mengatakan saya paling saleh. Tidak. Proyek besar ini pun dikhawatirkan oleh seorang Ibrahim dan Nabiullah Ismail bahwa dia tidak akan diterima. Maka dia menentukan dengan doanya, dilanjutkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah semuanya ini ada dan mereka berdoa untuk agar apa yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa lanjutan yang mereka sampaikan. Apa? Al-Baqarah 129. Yang lihat silakan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah nanti satu utusan minhum, dari masyarakat yang tinggal sekitar sini. Jadi saat itu kehidupan belum terlalu banyak itu. Walaupun ada sejumhur yang sudah mulai timbul itu. Nabi Ibrahim itu berdoa yang sekarang dijadikan istana raja oleh Saudi Arabia, Jabal Qubais itu. Di situ. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir persis di belakang dari Jabal Qubais itu. Yang sekarang jadi, nggak tahu tuh sekarang itu jadi apa namanya? Jadi perpustakaan. Ada yang bilang perpustakaan, ada yang bilang jadi toilet. Allah a'lam. Kalau nggak salah dia kayak kantor saja, bukan toilet. Oh, yang bilang toilet, kantor saja. Tempat maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu percis banget ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di situ kan juga Nabi Ibrahim memanggil
memanggil seluruh manusia min kulli fajjin amik, dari segala penjuru untuk datang ke Baitullah. Nah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, yang dimana nanti utusanmu itu membacakan ayat-ayatmu. Ayat itu bukan hanya bermakna Quran. Kalau Quran kita artikan hanya sekedar bacaan, maka sama saja seperti kitab-kitab yang lainnya. Maka bahasanya ayat, karena ayat diartikan itu apa? Kekuasaan Allah yang besar. Dan dia tingkatan tertinggi. Orang kalau misalkan membedakan antara satu dengan yang lainnya, cukup dibedakan dengan nama. Makanya bahasa Arabnya ismun, untuk menandakan satu dengan yang lainnya. Ketika ismun ini dipahami dengan arti, dia bisa nyampe kepada suhu, yang artinya dia berada pada satu hal yang sangat tinggi. Namun di atas itu semua, itulah makna ayat, untuk mencirikan bahwa dia benar-benar kekuasaan Allah. Maka yang Allah sampaikan itu kekuasaan Allah. Coba kita bayangkan ayat-ayat sekalian. Orang dahulu nggak pernah tahu tentang bagaimana lapisan bumi. Dulu nggak ada teropong, namun Allah langsung sampaikan melalui Quran. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Setelah itu dia mengajarkan kepadamu tentang bagaimana Al-Quran Al-Karim itu. Wa wal hikmah, dan juga menyampaikan dengan hikmah. Setelah dia sampaikan, wa yuzakkihim, dan bersihkan hatinya, agar yang ia sampaikan itu mampu sampai kepada yang ia sampaikan kepada para pendengarnya dengan hikmah dan sampai ke hati, sehingga akhirnya jadilah itu sebagai ilmu yang menerap dalam kehidupannya. Ada 4 yang diminta oleh Nabi Ibrahim, gitu ya. Apa tadi? Pertama, Rasulan minhum, utusan yang berasal dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatih, membacakan, atau bukan hanya membacakan, menyampaikan dengan hikmah. Bukan maksud menyampaikan, mengeksplor, bukan hanya baca, mengeksplor, benar-benar mengkaji ayat-ayat Allah, setiap detik dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana penciptaan bumi, bagaimana segala macam hikmah yang ada di dalamnya. Makanya bahasanya yatlu, bukan yaqra, bukan hanya membacakan, bukan yaqra, namun yatlu. Karena tilawah itu artinya bukan hanya membaca, mengkaji, memahami. Ketika ada kata-kata tala yatlu, itu artinya memahami, bukan hanya sekedar baca, karena baca itu qiraah. Yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab. Setelah itu diajarkan untuk menguatkan apa yang ada pada dirinya, dan setelah itu membersihkan diri, yuzakki. Kita lihat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Itu yang pertama kata Allah. Jadi nanti akan kukirimkan, sebagaimana telah kukirimkan kepada kalian semua, apa? Rasulan minkum, utusan dari kalangan kalian. Itu langsung, ini jawaban Allah atas doanya Nabi Ibrahim. Yatlu alaikum ayatina, yang dimana dia nanti akan mengeksplor tanda-tanda kekuasaanku melalui mukjizat yang kuberikan. Wa yuzakkihim, kalau yang tadi sebelumnya itu kan mengajar dulu baru dibersihkan. Ini sebelum mengajar, Allah bersihkan dulu hati, sehingga apa yang dia sampaikan
bukan nafsunya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa yang dia sampaikan merupakan wahyu yang Allah sampaikan kepada dirinya. Wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita dengan cara yang hikmah. Lihat ayat selanjutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, bonusnya, dan mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, yang dimana kalian tidak mengetahui. Kira-kira dulu zaman Nabi SAW ada kelompok nggak? Nggak ada. Namun dari mana Al-Quran bisa menyampaikan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, bahwa Allah lah yang menjadikan lapisan langit itu ada 7. Ada kelompok udah tahu. Bagaimana yang namanya bayi itu terbentuk, mulai dari mulai dari rahimnya sampai akhirnya dia menjadi terbungkus dengan daging, sampai terbungkus dengan daging bahwa ada ruh di sana. Dulu gak ada orang yang tahu kapan ruh itu hadir, kapan nyawa itu hadir kepada bayi. Dari mana dulu orang tahu? Yang mereka tahu hanya sekedarnya ilmu kedokteran baru terakhir menyampaikan itu. Itu pun juga setelah seorang hafiz Quran yang bernama Ibnu Sina Al-Faisina menyampaikan bagaimana proses manusia, maka dibentuklah dengan at-tib wa tibyan yang disampaikan oleh Ibnu Sina, yang diambil oleh para sepenuhnya karena mereka tidak mau Islam, mereka sebut dengan Al-Faisina, dan itu menjadi buku panduan kedokteran dunia saat ini. Itu Quran. Karena itu bonus yang diberikan dengan berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui, sesuatu yang belum tahu. Perjalanan bagaimana dahulu bisa berjalan dari Masjidil Aqsa, menuju dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha, belum tahu itu. Baru orang belakangan memahami itu, dan akhirnya ada yang namanya astronot naik ke atas. Bisa perjalanan hanya dalam waktu mengedip saja. Bagaimana Allah memperjalankan Nabi SAW dari Mekah ke Palestina. Bayangkan orang dulu masih nyata-katain Nabi, kok bisa berangkat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, perjalanan Isra. Dulu otak manusia belum sanggup sampai menciptakan satu tempat, satu alat yang bisa menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Palestina. Hanya dalam waktu semalam belum sanggup waktu itu. Karena yang ada otak manusia saat itu cuma unta. Satu-satunya alat cuma unta saat itu, yang kecepatannya sesuai dengan moodnya. Dia lagi semangat cepat itu jalannya, lagi nggak semangat itu otak. 2 bulan 3 bulan itu Mekah Palestina. Sekarang mobil aja bisa sehari semalam baru muncul mobil. Lebih lagi pesawat, ini lagi tempur yang ada dalam hitungan ini. Otak manusia nggak sanggup, dan itu bonus yang Allah sampaikan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka ketika kita berbahagia dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkanlah kebahagiaan itu dengan terus memahami sebagai mukjizat yang diberikan kepadanya. Setelah itu sampaikan dengan sunnah-sunnah. Maka sangat ironis kalau ada orang yang gak bahagia dengan Maulid.
Ini satu ungkapan yang salah. Kalau ada yang gak bahagia dengan maulid, itu ungkapan yang salah dan bisa terlaknat itu. Itulah yang hadir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, seorang paman Nabi yang gak bahagia dengan kelahiran Muhammad. Dengan istilah tabban laka ya Muhammad. Maka Allah balas langsung dengan tabbat siyada abina aduwata. Kebahagiaan inilah yang harusnya muncul dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi SAW. Semua bahagia. Seorang Abu Thalib bahagia, seluruhnya bahagia. Kok ada orang yang dengan maulid Nabi itu gak bahagia? Perlu dipertanyakan. Karena Nabiullah Isa alaihissalam itu kan bahasanya apa? Wa mubashshira, dan kuberikan kabar gembira. Ini kan satu hal yang gak masuk akal. Orang kalau misalkan bilang kabar gembira, saya bilang insya Allah saya berikan kabar gembira. Insya Allah besok saya minta kalian semua untuk makan-makan di rumah ini. Insya Allah nanti kira-kira sekitar, kalau dia lahir, akan lahir bayi dari istri saya. Semuanya makan-makan. Terus ada yang nanya, kapan istrinya lahir Ustaz? Nanti kalau istri saya melahirkan. Mereka udah bilang sehat Ustaz. Namun Nabi Isa, ya bisa katakan wa mubashshir, kuberikan kabar gembira, nanti akan lahir seorang nabi. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa udah mengatakan, udah menyampaikan kabar gembira, bahagia ya kita semua, karena nanti akan lahir, lahirnya 500-600 tahun yang akan datang. Min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya banyak para ulama yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan punya dua nama, Muhammad atau Ahmad, bukan. Nabi Isa mengungkapkan nama Ahmad untuk menunjukkan sifat Nabi itu Ahmad. Kalau kita ngomong alhamdulillah artinya apa? Terpujilah bagi Allah, segala puji bagi Allah, sangat terpuji. Ahmad itu bentuk superlatif dari terpuji. Jadi itu sifat yang bisa hadir kepada seorang bayi yang nanti akan lahir di 600 tahun yang berikutnya dengan nama Muhammad dari rahim seorang Aminah yang ayahnya itu bernama Abdullah. Maka Muhammad bin Abdullah. Jadi ayah dan bunda sekalian, ketika kita berbicara maulid maka berbahagialah. Tunjukkan kebahagiaan itu dengan cara kita memberikan kebaikan, tebarkan kebaikan apapun itu. Dan itu yang selalu disampaikan